Hey, nyok kabar bro? Setelah beberapa hari penggunaan, sekarang gua mau kasih ulasan untuk smartphone dari Samsung yaitu Galaxy A32. Seperti apa pengalaman gua dengan HP yang dibanderol dengan harga mulai dari 3,5 jutaan ini? Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bicara soal desain. Kalau dari depan, A32 masih terlihat mirip dengan pendahulunya yaitu A31 dengan ukuran layar yang sama, desain kamera depan yang juga sama. Kalau berpindah ke belakang, maka desainnya sangat berbeda. Tidak lagi menggunakan desain frame persegi panjang, tapi tiap kamera punya frame masing-masing. Terasa lebih berkarakter, menunjukkan generasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Backdoor-nya terbuat dari plastik yang menyerupai kaca yang terlihat mewah. Saat pertama kali digenggam, HP ini langsung berasa banget mewahnya. Backdoor yang lembut, frame body dengan lapisan semacam chrome, dan ketebalannya yang jadi sedikit lebih tipis. Pokoknya berasa mahal. Sayangnya dibanding saudaranya A52 dan A72, Samsung Galaxy A32 belum dilengkapi dengan sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Andai aja A32 punya kemampuan itu, gue optimis HP ini akan jadi lebih banyak peminatnya. Asal harganya nggak kemahalan aja sih. Untuk layar, Samsung Galaxy A32 masih menggunakan ukuran yang sama dengan A31, yaitu 6,4 inch Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel 20:9. Peningkatannya adalah pada refresh rate-nya yang kini menjadi 90 Hz. Tentu membuat pergerakan yang ditampilkan di layar ini terasa lebih lembut. Di balik layar ini juga sudah tertanam sensor pemindai sidik jari dengan akurasi yang baik. Untuk layar, gua cukup puas dengan Super AMOLED-nya Samsung, keren. Kebagian perangkat lunak, Samsung Galaxy A32 sudah menggunakan Android 11 dengan One UI terbaru versi 3.1. Secara umum sih, One UI 3.1 masih memberikan pengalaman penggunaan yang tidak jauh berbeda dengan One UI 3.0. One UI yang bersih dari aplikasi-aplikasi berisik menjadi salah satu yang gua sukai. Ada sih 4 aplikasi tambahan seperti AppStation, S-Lime, Lazada, dan TikTok, tapi kalau kalian nggak suka, semua itu bisa dihapus. Paling cuma aplikasi Samsung Gift Indonesia aja yang akan kasih notifikasi setelah kita merestart ponsel. Itu pun masih bisa dinonaktifkan. Fitur NFC juga masih tersedia buat kalian yang mau melakukan transaksi secara elektronik atau sekedar cek saldo e-money. Untuk keamanan data, Samsung Galaxy A32 sudah dibekali dengan Knox versi 3.7. Pada bagian hardware komputasi, buat kalian pencinta gaming mungkin akan senyum tipis aja saat tahu spesifikasi yang dibawa oleh HP ini. Samsung Galaxy A32 memang membawa SoC seri gaming, sayangnya model yang digunakan adalah Helio G80. Bukan jelek, tapi kalau dibanding brand lain, HP 3 jutaan sudah berani kasih SoC yang lebih tinggi seperti Helio G90T atau bahkan Helio G95. Kalau sektor gaming bukan menjadi fokus utama kalian, maka sebenarnya Helio G80 sudah sangat baik untuk kebutuhan harian. Bahkan untuk main game seperti PUBG Mobile, masih bisa mendapatkan frame rate ultra. Untuk RAM, kita diberikan dua opsi, yaitu RAM 6GB, internal memori 128GB, atau RAM 8GB dengan internal memori 128GB. Gua sendiri pakai yang RAM 6GB dan itu sudah sangat cukup untuk kebutuhan gua. Tapi kalau kalian merasa kurang, boleh juga pilih RAM 8GB. Pada bagian speaker, sebenarnya punya kualitas yang lumayan. Sayangnya, Samsung Galaxy A32 hanya punya single speaker, di mana kebanyakan smartphone dengan harga segini sudah berani kasih dual speaker, bahkan ada yang sudah stereo. Lanjut ke bagian kamera, banyak juga yang penasaran dengan kameranya. Punya 4 kamera belakang dan kini resolusi utamanya menjadi lebih tinggi, yaitu 64 megapiksel dengan aperture f1.8. Sedangkan 3 kamera lainnya masih sama dengan 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel pengukur kedalaman gambar. Begitupun dengan kamera depannya, juga masih membawa resolusi tinggi 20 megapiksel f2.2. Kekurangannya ada pada fiturnya. Pada mode Pro, kita hanya diberikan opsi untuk mengatur ISO, white balance, dan AV aja, tanpa bisa mengatur shutter speed dan manual fokus.
Walau begitu, hasil foto pada mode otomatis sudah sangat baik. Hasilnya bagus, gua suka banget. Begitupun dengan kamera depannya, cocok dengan karakter gua yang nggak suka dengan efek beauty berlebihan. Bahkan di foto-foto ini, efek beauty-nya gua matikan. Auto HDR di HP ini bekerja dengan baik. Mantap! Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A32. Untuk perekaman video kamera belakangnya, maksimal di 1080p 30 fps. Sayang sekali kita tidak bisa memilih 1080p 60 fps dan juga tidak bisa pilih 4K. Tapi untungnya sudah dilengkapi dengan AIS untuk penstabil video. Kalian bisa lihat apakah memang stabil, dan kalian juga bisa dengerin apakah kualitas perekaman suaranya terdengar dengan jelas. Hey, nyo kabar bro, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy A32. Perekaman video maksimalnya untuk kamera depan di 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat apakah ini terlihat stabil, karena sebenarnya di pengaturannya ada pengaturan stabilisasi video atau AIS. Kalian bisa lihat apakah videonya ini stabil dan perekaman suaranya terdengar dengan jelas. Terakhir kita bahas baterainya. Membawa baterai berkapasitas 5000 mAh memberikan masa pakai yang cukup baik, bisa standby selama 1 hari 9 jam dengan screen on time 8 jam. Walau tidak seirit smartphone lain dengan kapasitas baterai yang sama, tapi cukup wajar. Layar Super AMOLED itu bisa jadi lebih boros jika digunakan untuk menampilkan warna-warna cerah seperti saat bermain game. Resolusi Full HD Plus juga berpengaruh, apalagi refresh rate-nya sampai 90Hz. Kalau mau irit, kita bisa menurunkan refresh rate-nya jadi 60Hz di pengaturan tampilan. Untuk isi ulang baterai dari 0% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 10 menit menggunakan charger bawaan dengan output maksimal 15 watt. Itu dia ulasan gua untuk Samsung Galaxy A32. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share juga bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.